Halo Sobat PUK, kembali lagi bersama kami di channel SPK CMBI dalam segmen Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Lagi bersama kami SPK CMBI dalam segmen Labor Talk. Oke, nah sekarang saat ini kita bersama seseorang. Ya, kalau dari segi tampang ya lumayan lah ya. Dulunya sempat jadi playboy juga. Ya nggak? Iya. Terus dia yang ibaratnya sering jajanin kita. Perkenalkan Bung Hamzah. Halo. Oke. Perkenalkan Bung, Ya. dong Bung. ke Perkenalkan, teman-teman. nama saya Hamzah Syam. Saya di sini selaku bendahara PUK PT CMO IKD. Makanya sering jajanin ya. Makanya sering jajanin Pak Hasan dan yang lainnya. Makanya ada bahasa peribahasanya kita maju tak gentar membela yang bayar. Iya. Maju tak gentar membela yang bayar. Gitu. Kita selalu bela dia. Saya kalau gak ada dia kita kelaparan. Nggak jajan gitu ya. Iya. Oke Bung, untuk pengalaman kerja Bung, sebelum di sini di mana Bung? Pengalaman kerja ya. Ini diceritain tah? Ceritain lah, pasti kan setiap orang itu punya perjalanan hidup gitu ya. Ya kita kan sekarang di PUK lah gitu. Bahas ya lingkup pekerjaan dulu lah. Gitu. Barangkali menginspirasi. Iya. Sebelum di PT CMOI, dulu CMOIJ ya. Dulu tuh CMOIJ. Kurang lebih tahun 2013 lah. Ya. Saya masuk sini jadi kurang lebih 10 tahun. Sebelumnya itu saya bekerja di PT Unipek di Cibitung. Unipek. Ya, Bikin apa Unipek itu? Indosystem. Dia itu packaging, Pak. Jadi bikin kemasan plastik tapi udah di printing. Oh. Kayak misalkan, ini boleh produk boleh disebutin Kayak ini apa namanya? Boleh sebutin Parcel. produk kan nih? Ya nggak apa-apa. Oh, ada sponsor kan nih? Sponsor, halo. Ya barangkali nanti. Jadi misalkan kayak bungkusnya mie sedap, Oh. Gulaku, sabun Wings, seperti itu. Oh, bungkus-bungkus Ya, itu. kemasan Unipek plastiknya. itu. Oh iya, Ya. kemasan-kemasannya. Seperti itu. Itu sebagai apa, Bung? Kebetulan di sana saya selaku engineer elektrikal. Oh, engineer elektrikal. Banyak ceweknya pasti ya, tempat kerja kayak gitu ya? Nggak ada sih, nggak rata-rata itu semuanya laki-laki. Oh, Cuman di situ sebenarnya ada cerita menarik sebenarnya, Bung. Apa Boleh cerita tuh? nih, ada Boleh, cerita Bung. menarik. Boleh, Jadi, boleh dong. waktu kebetulan sebelum saya kerja di PT Unipek itu, saya bekerja di salah satu perusahaan bisa dibilang gedung lah ya, suatu gedung, teknisi juga. Saat itu saya melamar di PT Unipek Indosystem itu bagian produksi sebenarnya, Bung. Bagian produksi. Produksi. sebelumnya. Saya kurang lebih 5 orang, interview saat itu lolos. Lolos 5 orang. Ya. Dan teman saya itu 4 orang itu besok langsung kerja. Tapi saya itu nggak lolos. Dari 5 orang nih. Dari 5 orang lolos, sebenarnya dari 5 orang semuanya lolos. Oh, sebenarnya semuanya lolos. Semuanya lolos termasuk saya. Cuman yang 4 orang ini dulu 4 yang orang ini besok suruh kerja. banyak suruh kerja duluan. Nah, saya ditahan. Oh, gitu. Pak Hamzah tunggu dulu, mau ada GM yang interview. Oh, gitu. Oh, spesial. Spesialis. Ada. Ya nggak spesialis sebenarnya. Nggak tahu lah gitu. Saat itu nggak tahu. Oh, gitu. Kok saya Beda sendiri nggak gitu. pulang, yang lain pulang, besok kerja kok saya enggak. Akhirnya saya interview ulang. Ya. Nah, saat GM interview saya, dia berkata, Pak Hamzah, kita tidak butuh Pak Hamzah untuk bagian produksi. Oh, gitu. Karena pengalaman Bapak di bidang teknisi elektrikal, maka saya butuh Bapak selaku engineer elektrikal. Mau atau tidak? Aduh, saya tanya dong, Ya. Pak, kalau jadi produksi saya udah lolos. Udah lolos, tapi tidak diterima. Seperti itu. Tidak butuh Bapak untuk produksi gitu. Jadi Tidak Bapak butuh. kalau mau lanjut tes ulang, kalau enggak ya Bapak pulang. Gitu, Oh, Pak. gitu. Berarti belum tentu lolos dong. Belum tentu Maksudnya? lolos, Oh, belum. gitu. Jadi akhirnya karena memang saat itu saya ya tantangan menurut saya, oke saya terima. Besok saya kembali lagi. Datang saya besok. Ternyata bukan saya sendiri saat itu. Ada lagi. Ada lagi. Kebetulan tesnya adalah semua buat engineer elektrikal. Yang interview lagi Yang itu. besoknya itu. Yang besoknya Nah, itu. psikotes dulu, Bung. Oh, psikotes lagi dulu, Psikotes. tes ulang lagi dari Karena awal. beda kan? Operator sama teknisi kan engineer beda kan? Iya. Tes ulang, saat itu diumumin dan saya yang lulus satu-satunya.
Wah, hebat dong. Dari saya lupa berapa orang, saya yang lulus gitu. Dipanggil lah saya langsung interview sama HRD. Selamat Bapak lulus kali gitu. Jadi engineer elektrikal gitu. Setelah itu ya ada negosiasi lah. Negosiasi, deal, ya akhirnya masuk bekerja, Bung. Seperti itu. Di Unipek tadi. Di Unipek kurang lebih 3 tahun lah ya. 2010 sampai 2013. Udah karyawan tetap ya? Sudah karyawan tetap. Alhamdulillah kalau nggak salah saya itu 3 bulan ya, Bu. 3 bulan. Oh, di sana Iya, 3 3 bulan itu kalau nggak salah kontrak. ya, 3 bulan kalau nggak salah langsung diangkat. Langsung diangkat. Dan itu tahun berapa, Bu? 2010. 2010 sampai 2013. 2013 saya resign karena saya masuk di sini. Mana masuk di sini? Nah, itu ceritanya lebih unik lagi menurut saya. Kenapa? Jadi waktu saya bekerja shift malam itu saya tuh selalu di depan komputer itu nyari lowongan, Bung. Nyari lowongan, apa kata teman saya bilang, kamu ngapain? Di sini udah karyawan, kok masih cari-cari lowongan? Saya nggak tahu kenapa, iseng aja gitu. Namanya maintenance kan. Engineer tuh kalau nggak ada kerjaan, ya standby kan. Standby. Nah, saya buka-buka, mungkin yang lain pada main game lah ya. Tapi saya buka komputer cari lowongan. Nah, tiba-tiba dipanggil lah di sini. CMWJ dulu seperti itu. Dan waktu dipanggil pun sebenarnya saya nggak diizinin sama manajer saya untuk keluar. Karena informasi gini, pasti kamu dapatnya PT Otomotif. Otomotif itu tidak bertahan lama, Hamzah, kata manajer saya dulu. Ya, itu akan naik turun. Di kita pasti stabil gitu. Tapi karena saya pikir tertarik di sini adalah pabrik baru, wah, sepertinya saya belum pernah merasakan pabrik baru, makanya saya lepaslah yang di Unipek masuk ke CMWJ. Seperti itu, Bung. Gitu. Oke. Nah, tapi kan sebelum di Unipek pasti sempat ada pengalaman lagi juga. Itu terakhir sebelum sini ya Unipek. Sebelumnya ada lagi. Sebelumnya ada lagi. Dan Anda pernah ke Jepang juga kan? Pernah sih, Bung. Iya. Pernah sih ke Jepang dulu. Di Jepang juga sebagai apa itu? Biasanya kan di Jepang kan yang magang nggak belum tentu di pabrik ya? Iya. Sebenarnya di Jepang itu kita apa ya? Dibilang operator, kerjanya ya, secara kerja itu dibilang operator ya operator, teknisi ya teknisi ya. Karena di Jepang itu megang mesin itu harus bisa semuanya, Bung. Bisa operasinya, bisa troubleshootingnya, bisa perbaikannya. Berarti di Jepang Bung Hamzah sebagai di pabrik, operator pabrik. Bukan yang apa jadi pelayar gitu, pelaut gitu. Bukan jadi waiter bukan ya. Soalnya tampangnya agak-agak mendukung lah. Iya. Tidak ya. Sama di pabrik juga saat itu. Oh, berarti mungkin dari perjalanan pengalaman di Jepang tadi ya sudah jadi basic lah buat Bung Hamzah sebagai teknisi. Akhirnya ke pekerjaan berikutnya terus jadi teknisi. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Oke lah. Kemudian untuk yang ini, Bung, nah tadi kan pengalaman kerja lah ya. Nah, di pekerjaan sendiri kan namanya di perusahaan mesti kayak di sini kan, ada PUK-nya gitu. Nah, itu sudah menjalani belum atau sudah mempunyai pengalaman sebelumnya? Organisasi belum ya? Sebelumnya nggak ada, Bung. Blank, sama sekali nggak ada. Justru kita itu kenal serikat itu pas di CMOI. Pas di sini. Iya. Nah, itu memulainya itu pada saat seperti apa, Bung? Di sini ya. Apalagi sebelumnya kan ini kan juga sama kan PT baru, otomatis PUK-nya pun baru ya. Jadi gitu ya. Cerita awal nih. Cerita awal. Kebetulan saya memang orang pertama. Jadi awal itu sebelum pabrik ini mesinnya jadi, saya itu ditrainingin di Resinda, Bung. Di Resinda itu ada ruko-ruko, di situ kita ditrainingin di situ. Dan kebetulan saat saya training di situ kebetulan juga ada serikat masuk. Jadi ditawarin serikat. Ada, maksudnya serikat itu dari pimpinan cabang apa dari luar? Dari PC. Gitu? Oh, dari PC. Dari PC. Tapi dari PC itu sudah ada pertemuan oleh dulu namanya itu Pak Hilman ya, Bung. Oh, dulu sama Pak jadi Hilman. sama Pak Hilman itu udah ada obrolan mungkin. Lalu Pak Hilman menawarkan kita nanti serikatnya ini. Oh, gitu. Jadi ini bisa dikatakan memang dari awal ini serikatnya seperti itu. Atas rekomendasi dari manajemen. Oh, seperti itu. Udah serikatnya pakai ini aja. Iya. Akhirnya kita ikut lah
Saat itu juga kita langsung dijadikan pengurus, Bung. Saya sih nggak pengurus ya, cuman ada Pak Heri saat itu langsung dijadikan ketua. Itu yang bentuk siapa? Berarti ya? Yang menentukan, oh ini ketua, ini pengurus. itu di voting saat itu, Bung. Sama? Sama Pak Hilman. Oh, sama Pak Hilman Sama ya? Pak Hilman. Jadi manajemen itu pokoknya udah sekarang kita bentuk hari ini serikat jadi. Oh gitu. Ya udah saat itu ya dipilih langsung siapa ketua, siapa wakil, siapa langsung dipilih, Bung, saat itu. Yang milih Pak Hilman. Yang ya mungkin enggak sih, yang milih mah enggak Pak Hilman. Jadi kita maunya bagaimana gitu. Itu di antara semua yang apa? Yang hadir yang hadir di situ. Iya. Termasuk karyawan-karyawan yang baru masuk. Ya, yang satu angkatan sama saya. Satu angkatan sama Bung Hamzah. Kebetulan saat itu juga ada Pak Heri. Pak Heri juga kebetulan ketua dari Pasuruan. Ya. Makanya dia sebelumnya langsung jadi ketua. Wakilnya dulu kalau nggak salah namanya saya lupa ya, Robi kalau nggak salah. Wakilnya dulu Robi. Sekarang udah nggak ada, udah resign. Oh, seperti itu awalnya ya. Kemudian seiring berjalannya waktu dari mulai pembentukan awal itu, nah Pak Hamzah itu sebagai apa di situ? Sorry. Sebenarnya pertama kali berdiri saya adalah anggota biasa. Oh, bukan pengurus. Saya tidak menjabat selaku pengurus karena saat itu saya juga nggak begitu paham dan nggak begitu ngerti dulu. Saya tahu ketua, tahu wakil, tapi sekretaris bendahara dan lain-lain tuh saya perasaan nggak ngeh gitu saat itu. Siapa gitu? Iya, karena saya mungkin saat itu nggak fokus ke arah situ karena saat pembentukan kan kita langsung dikirim ke Surabaya ya. Oh, pas baru. Ya, baru pembentukan jadi nggak lama kita dikirim ke Surabaya. Jadi itu serikat itu ya memang belum benar-benar bagaimana gitu. Belum benar-benar, baru cuman sekedar secara apa legalitas secara dokumentasi aja lah gitulah ya. Kayaknya belum diresmikan karena diresmikannya itu setelah saya pulang dari Surabaya ke sini itu baru diresmikan di kantin, Bung. Barulah datang PC Pak Ferry dulu datang baru diresmikan di situ. Dikasih serah terima lah saat itu. Jadi di SK-kan itu. Ya, di SK-kan seperti itu. Seperti mustik lagi lah gitu ya. Nah, baru di situ setelah di situ saya juga tidak menjabat, Bung. Belum menjabat juga itu? Saya masih anggota. Cuman seiring berjalannya waktu, saya dipanggil Pak Heri, langsung ditulis nama saya, kamu jadi ketua bidang 3. Dulu itu? Iya, dulu bidang 3 nggak ada sepertinya. Dulu saya dijadikan itu bidang kesejahteraan, kewanitaan, keagamaan. Oh itu ya dulu. Saya ketuanya itu seperti dijadikan ketua itu, Bung. Jadikan itu sama Pak Heri? Sama Pak Heri. Langsung udah ditunjuk lah. Ditunjuk secara langsung. Kamu ini, ya udah seperti itu. Nah, baru mulailah dari situ. Jadi apa merasakan jadi pengurus. Betul. Nah, terus setelah jadi pengurus diresmikan di situ. Kan Pak Hamzah ngeblank nih serikat. Betul. Nah, aktivitasnya apa, Bu? Nggak ada aktivitas, Bu. Mohon maaf. Jadi saya nggak ada aktivitas karena kita juga awalnya memang kita nggak ada basic ya. Kita nggak ada basic untuk berserikat, nggak ada pengalaman berserikat, juga tidak pernah ada training berserikat. Jadi ya mungkin bisa dikatakan itu hanya sebuah nama, Bung. Di struktur organisasi hanya sebuah nama. Sebelumnya itu. Tapi saya tidak ada kegiatan apapun gitu ya. Sebatas ya struktur secara formalitas ya, gitu ya. Seperti itu. Itu sampai dari tahun 2013 berarti ya. Sampai saya nggak hafal. 2015 lah kira-kira. Mungkin lah ya. Soalnya saya ngerasain yang pas ada apa namanya? Masa periode berakhir itu di 2015 ada pemilihan baru lagi kan di situ ya. Nah, terus kan ada pemilihan lagi nih tahun 2015. Nah, kebetulan kalau nggak salah Pak Firdaus sudah mulai tuh di situ jadi ketua menggantikan Pak Heri Prasetyo ya. Tapi saat itu saya juga masih tetap, Bung, di bidang kesejahteraan. Masih tetap di bidang kesejahteraan sampai masa kepengurusan habis tahun 2000 di periode itulah ya, periode kedua ya bisa dibilang gitu ya. Kemudian berlanjut lagi sampai sekarang. Sampai sekarang dari tahun 2018 kalau nggak salah ya. Itu jadi bendahara ya, Bung Hamzah. Bendahara. Itu pun sebenarnya saya ditawarin. Saya sudah bilang sama Pak Ketua, mohon maaf saya tidak bisa ikut lanjut karena saya tidak paham dengan
bidang kesejahteraan segala macam tidak paham. Akhirnya ditawarkan, ya sudah, bagaimana kalau bendahara gitu. Awalnya saya pikir juga bendahara ya gitu. Cuman karena mungkin ya kita sama-sama ingin maju lah ya, sama-sama ingin sejahtera, oke lah, tidak apa-apa gitu. Saya terimalah jabatan yang sekarang selaku bendahara. Oke. Nah, yang sebenarnya yang membedakan atau yang menjadi semacam kayak kesulitan untuk melakukan kegiatan itu di bidang kesejahteraan khususnya itu apa sih, Bung? Karena apa emang karena apa belum ada pengalaman tadi atau memang secara komunikasi sebelumnya itu memang kurang atau seperti apa? Mungkin nggak ngerti job desk kayaknya, Bung. Job desk-nya apa sih? Mungkin itu nggak paham gitu. Bidang 3 itu kesejahteraan itu apa? Iya, apa sih gitu mau ngapain sih? Karena kan saat itu kan juga dulu mungkin pada usia itu kan Pak Ketua itu mungkin dulu belum jadi pengurus PC. Ya. Jadi mungkin kurang juga pemahaman di situ kan kita semua kan. Setelah jadi pengurus PC baru kan semua kebuka kan. Ada training, ada apa, mungkin ya seperti itu. Seperti itulah ya. Artinya berarti memang kan kita semua orang baru betul. Di serikat baru juga, betul. Termasuk ya tadi sempat sama Bung Aji, dia walaupun ada pengalaman, cuman kan dia masuk mandiri, ke pengurus intinya juga sebelumnya juga mandiri ya, tanpa bekal ibaratnya pelatihan atau apa gitu, cuman sekedar pernah menjadi pengurus saja gitu. Iya sih, memang berarti artinya wawasan atau ilmu terkait dengan organisasi serikat itu juga penting ya untuk supaya menjadi menggerakkan roda organisasi itu seperti basic apa, dasar gitu. Pengenalan itu sangat penting. Iya sih, betul. Tapi seiring berjalannya waktu kan, walaupun dengan kondisi kita atau ya Bung Hamzah juga sendiri juga tanpa pengalaman tersebut, tapi kita sejauh ini kan cukup lah ya untuk mencoba berusaha untuk mensejahterakan anggota. Kalau menurut saya kepengurusannya sekarang dengan kemampuan pengurus, dengan pengalaman pengurus harusnya mampu, Bung. Ya, harusnya kita semua mampu harusnya. Karena menurut saya kita ini udah bukan level bawah gitu. Kepengurusan kita tuh udah level atas, Bung. Iya, sampai sekarang kan kita juga dapat ini, Bung. Terbaik ketiga dulu. Itu salah satunya. Kita berarti artinya kan kita sudah diakuin ya sebagai PUK yang cukup baik juga ya. Cukup handal lah ya. Cukup handal lah ya. Walaupun sebelumnya kita nol lah, mulai dari nol. Betul, Bung. Itulah. Gitu, jadi kita tuh bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah benar-benar ke atas. Seperti itu, Bung. Iya. Itu kan karena kerjasama tim yang bagus juga ya, karena kekompakan kita ya. Itu juga karena anggota di belakang yang memang mendukung kepengurusan kita. Ayo bagaimana, mau apa kita dukung semuanya. Itu anggota yang terbaik. Oke, membandingkan dengan sebelumnya Bung Hamzah jadi di bidang kesejahteraan, terus sekarang jadi bendahara, lebih enak mana, Bung? Sebenarnya secara enak bendahara, Bung. Enak bendahara. Karena apa? Karena bendahara itu hanya melaporkan sesuatu hal yang pasti, sesuatu hal yang sudah berlalu, gitu loh. Sedangkan bidang 3 itu kan yang dilaporkan kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Iya. Penuh dengan pemikiran yang luar biasa gitu. Iya. Kalau saya sih ya, yang saya laporkan ya sudah terjadi gitu loh. Ini jadi lebih mudah menurut saya. Tapi tanggung jawabnya pun kan berat. Betul. Ya. Makanya saya mohon maaf kepada seluruh pengurus dan anggota apabila di dalam penginputan keuangan itu ada plus minus. Karena tidak menutup kemungkinan kadang uang saya ke bawah, kadang uang serikat ada lebih gitu loh. Makanya saya selalu koordinasikan sama Pak Ketua, ini ada lebih segini nih gitu loh. Bagaimana? Ya sudah, masukkan saja seperti itu. Gitu. Jadi judulnya tuh kelebihan uang gitu. Nggak tahu tuh uang dari mana bisa lebih. Bisa lebih ya. Iya gitu ya. Gitu. Seperti itu, Bung. Kayak uang kaget kalau. Nggak ini apa mungkin ngitungnya. Kita orang banyak ya, Bung ya. Orang banyak jadi ya. Insya Allah saya amanah. Tidak akan memakai uang serikat sepeser pun yang untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan atau apalagi diambil ya. Insya Allah mah itu enggak gitu. Ya itu sih yang paling memberatkan itu kan. Iya, betul. Ya namanya uang lah ya. Uang kan sensitif, Bung. Sensitif. Apalagi kan mungkin
ya semua bisa lihat ya. Iya. Keuangan itu kita simpan di public, server public, dan seluruh CMW ini bisa lihat. Sebenarnya Silakan buka bisa gitu loh. Bisa kelihatan pengeluarannya hari ini apa itu bisa kelihatan. Jadi nggak usah khawatir ada yang ditutup-tutupi atau misalkan misalkan ada meeting di sini, saya misalkan mengeluarkan uang 300.000 tapi saya input 500, bisa dicek. Oh, salah nih, tegur saya. Bung, salah, kan kemarin 300 kok 500. Oh iya, saya perbaiki. Seperti itu. Bisa, Bung. Kita transparan kok masalah keuangan. Ya, berarti ya anggota mungkin banyak yang belum tahu ya. Betul. Padahal ya ini kita Pak Hamzah secara tidak langsung melalui podcast ini juga share lah ya. Menjelaskan intinya seluruh anggota kalau mau lihat pengeluaran pemasukan keuangan PUK itu bisa dilihat di publik. Silakan diakses. Kalau bisa didampingi sama pengurus lain, bukanya biar nggak keedit, khawatirnya keedit ya, Bu. Yeah. Jadi lihat nanti bisa dijelasin. Seperti itu. Ya artinya kita juga berusaha untuk transparan. Betul. Gitu. Oke, terus selain tadi ya dengan tugas bendahara, tapi kan walaupun jadi bendahara kan bukan cuma ngurusin uang doang kan, sebagai pengurus kita pun dari Bung Hamzah sendiri pun adalah ikut-ikut dalam saat ketika ada permasalahan di anggota atau permasalahan industri. Gimana, Bung? Ada ini nggak ada ikut andil nggak sih sebagai bendahara itu sebenarnya? Sebenarnya saya selaku pengurus yang non-SIP, jadi setiap ada permasalahan anggota apapun pasti meetingnya itu di SIP 1. Yeah. Dan kebetulan SIP 1 itu saya selalu ada. Jadi saya selalu diikut sertakan di situ. Apapun permasalahannya pasti saya ikut gitu. Ya, jadi walaupun jadi bendahara tapi ada andil juga lah ya dengan perkara-perkara atau kasus-kasus terkait dengan anggota. Atau ada permasalahan atau ada hal yang perlu diperbincangkan dengan manajemen. Pak Bung Hamzah juga ikut serta. Karena mungkin menurut saya karena kita non-chip, jadi mungkin non-chip itu selalu lebih sering ketemu manajemen, Bung. Iya, betul. Ya mungkin dia lagi gitu. Hamzah lagi mungkin seperti itu, Bung. Ya, artinya berarti secara tidak langsung pun banyak dong pendapat atau argumentasi yang dilontarkan dari Bung Hamzah ke manajemen juga. Jadi bukan mentang-mentang bendahara, yang penting saya ngasih akomodasi, yang penting saya nanti ngeluarin duit buat ini, udah masalah yang lain saya pastikan nggak gitu kan ya? Nggak gitu, Bung. Oke, mantep lah. Oke, Bung, sejauh ini kan kita sudah berkembang lah. Harapan Bung Hamzah lah ke depannya seperti apa lah, Bung, buat untuk PUK kita ini? Harapan saya itu untuk PUK kalau bisa ya. Kalau bisa mah PUK itu harus lebih mandiri. Harus saya selaku keuangan nih, selaku bidang dalam bendahara, sudut pandang pandang saya keuangan. Jadi menurut saya tuh serikat kita tuh terlalu baik, Bung. Terlalu baik ke anggota. Oh gitu. Yang mana harusnya itu adalah bisa dialihkan jadi kebijakannya manajemen. Jadi kalau bisa sih saya ke depannya itu segala sesuatu yang disuplai oleh keuangan serikat, contohnya boleh saya sebutkan nih? Janganlah, contoh aja lah. Iya, bidang-bidang klaim-klaim kayak gitu. Contoh misalkan kelahiran, kematian, seperti itu harusnya itu serikat itu memperjuangkannya itu ke manajemen. Jadi biar benar-benar manajemen yang memikirkan tentang karyawannya gitu, bukan serikat yang selalu ibaratnya memberikan kesejahteraan melalui serikat. Gimana ya maksudnya? Jadi memang dari kita untuk kita, tapi menurut saya itu bukan suatu prestasi. Prestasi kita itu kalau yang biasa kita keluarin itu dikeluarkan oleh manajemen, itu lebih bagus, Bung. Seperti itu. Ya itu kan untuk PUK lah ya, untuk PUK. Kalau untuk diri sendiri lah, Bung, apa, Bung? Harapannya ke depannya? Harapan ke depannya untuk diri sendiri. Ya, entah itu selaku sebagai bendahara atau ya selaku sebagai organisasi lah, sebagai pengurus inti lah, buat diri sendiri tapi. Organisasi buat diri sendiri. Harapannya gitu, saya pengen jadi ketua, ntar saya pokoknya pengen jadi bendahara yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Atau memang ya belak-belakan aja nggak apa-apa. Harapannya sih saya
kepengurusannya seperti ini aja, Bung. Seperti ini aja terus berlanjut. Terus berlanjut, tidak usah ada pergantian termasuk Pak Ketua. Oh gitu. Iya. Kalau ada pergantian terutama mungkin di ketuanya mungkin ya seperti itu ya, Bu. Berarti udah ini banget lah sama Pak Ketua lah. Iya, cocok banget ya, udah klop banget chemistry-nya lah. udah dapet lah ya gitu. Oke, Bung. Terima kasih atas waktunya. Siap. Kita langsung tutup aja. Solidaritas. Kuat. SPSI. To be the winner. Hanya satu kata wujudkan. SPK, SPSI berkelas berkelas dunia.